Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabila Febrawati. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Bayesian Routing Problem bagian 2. Nah, pada video sebelumnya kan kita udah pernah membahas tentang VRP. Jadi, apa perbedaannya VRP yang sebelumnya dan VRP yang sekarang? Oke, sebelum lanjut, kita akan mengulas kembali apa sih VRP itu. Nah, VRP sendiri itu adalah masalah dalam logistik dan perencanaan yang melibatkan pengoptimalan rute untuk armada kendaraan yang harus mengirimkan barang atau menyediakan layanan ke beberapa lokasi. Nah, VRP sendiri itu mencari rute paling efisien dalam hal jarak ataupun waktu untuk setiap kendaraannya dengan tujuan meminimalkan biaya operasional, waktu tempuh, atau jumlah kendaraan yang baik. Di sini ada studi case-nya di mana kita bisa membandingkan antara VRP sebelumnya dengan VRP yang sekarang. Perbedaannya itu ada di waktu terima barang. Pada VRP sebelumnya itu waktu terima barangnya itu nggak ada, jadi cuma pelanggan, permintaan barang, dan lokasinya. Nah, pada VRP sekarang itu kita menggunakan waktu terima barang atau estimasinya. Nah, di sini ada studi case-nya di mana kita disediakan 3 truk dengan kapasitas maksimal itu 100 barang. Di mana depot itu berada pada lokasi 0,0. Nah, setiap kendaraan itu harus memulai dan berakhir di depot, serta harus memastikan bahwa jumlah barang yang diangkut itu tidak melebihi kapasitas dari kendaraan. Oke, jadi di sini di mana pelanggan A itu permintaan barangnya itu sebanyak 50, lokasinya itu berada di 2,3, dan waktu terima barangnya itu dari pukul 7 hingga 10, dan begitu pun seterusnya. Jadi masalah ini adalah variasi dari VRP yang lebih kompleks, yaitu VRP with time windows, di mana selain mempertimbangkan kapasitas kendaraan, juga perlu mempertimbangkan waktu pengantaran barang ke pelanggannya. Ada beberapa metode nih yang dapat digunakan untuk menyelesaikan VRTW ini, baik metode yang perspektif ataupun heuristik. Nah, di sini ada metode untuk menyelesaikan VRTW, di mana di sini ada metode exact method, meta heuristik, hybrid method, dan heuristik, di mana masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita akan membandingkan dan menjelaskan satu per satu dari metode yang sudah disediakan ini. Nah, di sini ada exact method, di mana exact method adalah pendekatan dalam matematika dengan tujuan untuk menemukan solusi optimal dari suatu permasalahan. Nah, biasanya melalui algoritma yang memberikan jawaban yang tepat atau pasti. Jadi, bukan perkiraan atau solusi suboptimal ya. Nah, selanjutnya ada meta heuristik, di mana kelas algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi mendekati optimal untuk masalah optimal yang kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada hybrid method, di mana hybrid method adalah pendekatan dalam optimasi dan pemecahan masalah yang menggabungkan 2 atau lebih metode berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja. Nah, selanjutnya ada metode heuristik, di mana metode heuristik ini adalah pendekatan atau metode dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang menggunakan aturan-aturan sederhana. Oke, di sini kita akan menjelaskan dan membandingkan satu persatu dari metode-metode yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini ada exact method, di mana ada integer learning programming. Jadi, integer learning programming itu adalah metode dengan menggunakan model matematika untuk memformulasikan VRTW dan menyelesaikannya dengan alat seperti simplex atau bench and bond. Metode ini itu cocok untuk masalah berukuran kecil atau sedang, tetapi tidak efisien untuk masalah besar karena membutuhkan banyak waktu yang komputasi.
Nah, perbandingan selanjutnya itu ada Branch and Trace, di mana metode ini itu merupakan kombinasi dari Branch and Found dan Column Generation. Nah, selanjutnya ada metode meta-heuristic, di mana metode ini ada genetic algorithm. Jadi, genetic algorithm itu adalah algoritma yang mensimulasikan evolusi biologis dengan seleksi, mutasi, dan crossover untuk menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Dengan menambahkan batasan waktu, genetic algorithm ini dapat memberikan solusi yang cukup efisien untuk VRTW dalam masalah besar. Nah, selanjutnya itu ada simulated annealing, di mana simulated annealing ini mencoba mencari solusi dengan melakukan perubahan acak pada rute dan mengevaluasi solusi baru berdasarkan total jarak dan ketepatan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada hybrid method, di mana hybrid method itu ada hybrid GASA. Hybrid GASA itu gabungan dari genetic algorithm dan simulated annealing. Oke, selanjutnya di sini ada metode heuristic, di mana metode heuristic ini ada Clicker and Rating Saving Algorithm, di mana algoritma ini dapat dimodifikasi untuk mempertimbangkan waktu dengan memilih pelanggan yang memiliki penghematan jarak tertinggi, tetapi kurang efisien jika waktu penerimaan barang pelanggan itu sangat terbatas. Baik, metode heuristik selanjutnya itu ada Nearest Neighbor Win Time Windows Constraint, di mana metode ini itu memiliki pelanggan terdekat berikutnya dengan mempertimbangkan batasan waktu, meski solusinya seringkali jauh dari optimal untuk masalah yang besar atau kompleks. Baik, dari studi case dan perbandingan antara metode-metode yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, kita akan menggunakan metode genetic algorithm pada permasalahan kali ini. Kenapa kita menggunakan metode genetic algorithm? Karena salah satu metode yang cocok untuk VRTW, karena fleksibilitasnya dalam menangani batasan kompleks seperti waktu dan kapasitasnya. Nah, genetic algorithm ini dapat menjelajahi berbagai solusi dan secara bertahapnya itu menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Nah, dalam kasus VRTW ini, genetic algorithm akan menghasilkan rute optimal yang tidak hanya mempertimbangkan jarak, tetapi juga memastikan bahwa kendaraan tiba di setiap lokasi pelanggan sesuai dengan jendela waktu yang ditentukan. Oke, di sini ada beberapa alasan dan keunggulan utama dari metode algoritma genetik. Untuk memperkuat kenapa sih kita harus menggunakan metode ini, yaitu salah satunya karena kemampuan menyelesaikan masalah itu kompleks dan non-linear. Jadi, genetik algoritma ini itu tidak memerlukan formulasi matematis yang linear atau terstruktur. Ini membuatnya sangat berguna untuk masalah optimasi dan yang kompleks dengan banyak batasan dari variabel yang saling bergantung seperti VRTW. Nah, alasan selanjutnya itu karena kemungkinan menemukan solusi yang optimal atau hampir optimal. Jadi, genetik algoritma ini seringkali menghasilkan solusi yang sangat dekat dengan optimal atau bahkan optimal dengan menggunakan proses seleksi, mutasi, dan rekombinasi. Oke, alasan selanjutnya itu karena pendekatan paralel. Jadi, genetik algoritma ini itu beroperasi dengan populasi solusi yang memungkinkan pencarian dalam banyak solusi secara paralel. Ini mempercepat proses pencarian solusi ya, dibandingkan metode yang hanya mengevaluasi satu solusi dalam satu waktu. Nah, alasan atau keunggulan selanjutnya itu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, jadi di metode genetik algoritma ini dapat digunakan pada berbagai jenis masalah dari optimasi rute hingga desain struktur. Jadi, parameter dan fungsi tujuan dapat diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dari masalah yang ingin diselesaikan. Gitu. Baik, ini adalah hasil penyelesaian dari metode genetik algoritma. Di sini udah ada tabel dan juga grafik, di mana di sini ada truk 1, 2, dan 3 dengan depot itu 0,0. Nah, pada tabel itu truk 1
mengangkut pelanggan A dan pelanggan G kemudian ke depot lagi dengan total jarak itu 15,2 km. Nah, jadi di sini nih, depot 0,0 itu dari pelanggan A menuju ke pelanggan G kemudian ke depot lagi. Baik, selanjutnya ada truk 2 di mana dimulai dari depot menuju ke pelanggan B, kemudian pelanggan E, dan selanjutnya kembali ke depot dengan total jarak itu 18,7 km. Nah, di grafiknya itu jadi kita di depot dari awal itu titiknya 0,0. Nah, dari 0 kita ke pelanggan B, kemudian ke E, dan selanjutnya kembali ke depot lagi. Untuk truk 3 kita mulai rutenya dari depot, kemudian pelanggan C, selanjutnya ke pelanggan F, dan kembali ke depot dengan total jarak itu 20,3 km. Nah, di grafiknya itu kita mulai dari depot, kemudian ke pelanggan C, selanjutnya ke F, dan kita kembali ke depot awal. Untuk pelanggan yang tersisa, kita angkut pada truk 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi kesimpulan pada permasalahan VRTW dengan VRP video sebelumnya itu menggunakan metode yang berbeda karena VRTW ini masalahnya lebih kompleks daripada VRTW yang tidak menggunakan waktu untuk mengantarkan barang pada pelanggan. Nah, jadi di mana pada VRP sebelumnya kita menggunakan metode nearest neighbor yang cenderung memberikan hasil yang kurang optimal untuk VRP yang kompleks. Dan sedangkan pada VRTW ini kita menggunakan metode genetic algorithm di mana metode ini bisa memberikan hasil yang optimal pada masalah yang lebih kompleks gitu. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang VRTW bagian 2 pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.